Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ibnu Nova. Mas bro, kalian tahu pada dokter? Ingin menjadi dokter? Siapa yang tidak tahu pada dokter? Dokter itu adalah seorang yang mempunyai profesi mulia, seorang yang mempunyai tugas mulia. Tapi seperti halnya pekerjaan pada umumnya, profesi dokter juga memiliki suka dukanya. Sukanya bisa dapat membantu banyak orang, utamanya dalam hal kesehatan. Dukanya, semua apa yang dilakukan oleh dokter kadang tidak sesuai dengan harapan, meskipun mereka sudah berusaha secara maksimal. Bisa dibilang, segala upaya pertolongan yang dilakukan oleh dokter itu tergantung juga pada takdir Tuhan. Kali ini mari kita simak dan saksikan hal-hal yang unik yang terjadi antara dokter dan pasiennya. Kita saksikan video ini sampai habis. Konsul ke dokter. Dok, ngapa istri saya belum juga hamil ya dok? Kalian udah berapa lama menikah? 7 tahun dok. Kalian sering berhubungan? Sering dok. Kadang kami BBM-an, SMS-an, kadang lenan juga dok. Oh iya, anaknya di-download aja. Makasih ya dok. Ya, maksudnya berhubungan itu bukan berhubungan secara chattingan, BBM-an, SMS-an begitu, tapi berhubungan yang sekiranya ya berhubungan lah layaknya suami istri. Bagaimana bisa mendapatkan anak kalau berhubungannya hanya SMS-an, BBM-an atau lenan? Ya gak mungkin. Betul kata dokter. Ya sudah, anaknya di-download saja. Dok, seusai lebaran saya tiba-tiba sakit. Si dokter bertanya, yang sakit di mana pak? Di sini dok, nunjuk dompet. THR udah habis dirampok istri. Seperti itu sih bukan sakit, tapi gak punya duit. Dok, solusi biar jerawat sembuh apa? Si dokter berkata, sementara hindari makan kacang. Saya gak pernah makan kacang dok. Oh ya jelas, kalau gitu hidup Anda memang sering dikacangin. Ingunku berkata kasar. Ini curhatan seorang jomblo mungkin ya, yang dia lagi punya jerawat, mungkin sampai dia bertanya cara cepat, cara efektif untuk menyembuhkan jerawatnya seperti apa. Lalu si dokter ini menyarankan jangan makan kacang. Ya, si pasiennya malah gak pernah makan kacang. Sontak si dokter itu berkata, ya mungkin Anda sering dikacangin. Hidup seorang jomblo memang ngenes ya, apalagi sering dikacangin. Ya Allah, sedih rasanya. Dok, minta tips yang paling ampuh biar cepat kurus dong. Si dokter berkata, pacaran aja sama cowok brengsek, nanti lama-lama juga kurus dok. Hah? Kenapa bisa begitu? Dok, apa penyebab saya sering sesak napas? Dokter berkata, sepertinya kamu kelebihan berat badan. Kamu harus lebih sering olahraga dan makan makanan sehat. Lalu si pasiennya malah menjawab dengan lucu, untuk move on aja susah, apalagi diet dok. Apa hubungannya antara move on dan diet? Move on aja susah, apalagi diet. Lucu juga. Kok gigi aku ngilu ya tiap kali minum minuman dingin? Kata dokter, ya sama apa? Sama kayak hati aku ngilu sama kamu yang selalu bersikap dingin sama aku. Kapan kamu peka? Aku capek. Ini mau konsultasi atau mau nembak si pasien sih dokternya? Kok malah nembak pasien ya? Ada-ada saja. Kerusakan organ hati Anda sudah sangat parah sehingga perlu dilakukan transplantasi hati. Gitu ya dok? Ya udah, lakukan apa saja demi keselamatan saya. Tapi kita belum menemukan donor hati yang pas. Si pasien ini berkata, pakai hati mantan saya aja dok. Dia punya hati tapi gak pernah dipakai. Ya mungkin ini salah satu pasien yang sakit hati pada mantannya. Karena sering disakiti, maka hatinya rusak.
Ingat, jangan pernah mensakiti hati pasangan, baik itu cowok maupun cewek. Karena kalau hati sudah sakit bisa seperti ini, harus melakukan transplantasi. Jadi dokter itu enak banget ya dok. Memangnya kenapa mbak? Lah iya, Tuhan yang menyembuhkan penyakit, dokter yang menerima bayarannya. Lalu si dokter berkata, saya sih tidak memaksa pak, tapi kalau bapak mau langsung menemui Tuhan, ya silakan. Wah, bagus juga ini. Pinter. Memang sih penyakit itu yang menyembuhkan semuanya itu adalah Allah, adalah Tuhan. Ketika seorang pasien bertanya seperti itu kepada dokter, jawaban lugas, tegas, dan tangkas dari seorang dokter, saya sih gak maksa pak, tapi kalau bapak langsung mau menemui Tuhan, ya silakan. Dok, aku mau biar jerawat aku sembuh. Coba sini saya lihat. Oh ini kata dokternya. Gimana dok, apa solusinya? Nanti juga kalau punya pacar juga sembuh. Jomblo sih. Ya memang masuk akal sih. Ya jika seseorang itu memang lagi suka sama lawan jenisnya, lalu dia empat tidak diutarakan, ya biasanya timbul jerawat. Dok, tolong sembuhin pacar saya. Maaf mbak, tapi saya ini dokter hewan. Gak apa-apa dok, pacar saya itu buaya darat kok. Ini ceritanya orang yang lagi sakit hati karena sering diselingkuhi oleh pasangannya buaya darat, suka merayu-rayu cewek lain. Dok, tolonglah sembuhkan penyakit saya sering berjalan di waktu tidur. Si dokter berkata, ini kotak yang bisa menyelesaikan persoalanmu. Setiap malam ketika Anda sudah bersiap untuk tidur, keluarkan isi kotak ini dan taburkan di lantai di sekeliling tempat tidurmu. Kotak apa ini dok? Apakah sejenis serbuk penenang? Bukan, ini kotak paku payung. Betul juga sih solusi dari dokter ini. Karena kalau orang itu punya kebiasaan ketika tidur berjalan sendiri, ketika diberi paku payung dia pasti akan tersadar, spontanitas akan tersadar secara sendirinya. Ya karena sudah sakit terkena payungnya tersebut. Tapi menurut saya sih solusi seperti ini juga berat ya daripada luka terkena paku payung yang pas. Dok, saya mendengkur kalau tidur. Si dokter berkata, apakah dengkurnya keras sekali? Iya dok, keras sekali. Apakah itu mengganggu istrimu? Saya tidak menikah dok. Jadi Anda tidur sendiri? Saya kira itu tidak menjadi masalah. Pasien menjawab, tidak menjadi masalah. Saya sudah dipecat kerja 5 kali gara-gara dengkuran saya itu. Mungkin si dokternya ini mengira dengkurnya itu mengganggu istrinya karena setelah ditanya dia tidak punya istri. Menurut dokter itu tidak menjadi masalah karena tidak ada yang merasa terganggu. Tiba-tiba si pasiennya curhat, saya sudah dipecat kerja 5 kali gara-gara dengkurnya itu. Buang air seperti biasa. Sakit apa? Dok, mual-mual dan muntah-muntah. Buang air besarnya gimana? Seperti biasa kok dok, jongkok. Memang buang air besar itu ada yang jongkok, ada yang duduk. Ya pasien ini malah menjawab, seperti biasa dok, jongkok. Maksudnya yang ditanya oleh dokternya itu adalah buang air besarnya bagaimana, lancar atau susah, begitu, bukan kebiasaan jongkoknya.